Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Febri Yulia Susanti. Video kali ini adalah tentang tugas dari fisiologi tumbuhan, di mana dosennya yaitu Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI, di mana kita akan membahas tentang proses respirasi, di mana respirasi itu merupakan melibatkan tumbuhan, karbon dioksida, oksigen, dan cahaya matahari. Di mana respirasi tumbuhan adalah penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Tanaman bernapas melalui pori-pori kecil di bawah permukaan daun. Mereka yang disebut dengan stomata. Tujuannya pada video kali ini itu kita mengetahui tentang reaksi oksidasi dan reduksi pada tumbuhan, dan selanjutnya senyawa-senyawa yang berenergi tinggi, selanjutnya menjelaskan kerja enzim, selanjutnya tentang glikolisis. Reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi merupakan kehilangan satu atau lebih elektron yang dikenal dengan sebagai oksidasi, dan molekul yang kehilangan elektronnya yang disebut dengan teroksidasi. Reaksi reduksi yaitu suatu yang memperoleh sebuah elektron, di mana disebut dengan reduksi, dan molekul yang memperoleh elektron penerima itu elektron akseptor atau disebut dengan tereduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi itu di sini ada contohnya, yaitu di mana oksidasi itu zat yang mengalami pengurangan elektron, sedangkan reduksi itu adalah zat yang mengalami penambahan elektron. Dan untuk zat yang mengalami oksidasi di sini yaitu 6H2O, sedangkan zat yang mengalami reduksi adalah 6CO2. Di sini hasil dari oksidasinya yaitu 6O2, sedangkan hasil dari reduksi yaitu C6H12O6. Fotosintesis dan respirasi adalah contoh dari reduksi dan oksidasi. Pada fotosintesis, air dioksidasi dan menjadi molekul oksigen, dan elektron digunakan untuk mereduksi karbon dioksida yang menjadi gula. Respirasi adalah kebalikannya. Gula atau molekul organik yang lain teroksidasi dan elektronnya digunakan untuk mereduksi oksigen dan membentuk air. Senyawa yang berenergi tinggi, di mana reaksi kimia respirasi adalah sebagai berikut, di mana C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi, di mana glukosa ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi, di mana dalam perubahan energi kimia menjadi ATP, glukosa, zat makanan jenis karbohidrat terurai dan teroksidasi untuk menghasilkan energi. Cara kerja enzim, di mana enzim merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator
Untuk meningkatkan proses reaksi kimia, cara kerja enzim sangat unik karena hanya mempengaruhi zat tertentu. Misalnya enzim amilase yang hanya bereaksi pada zat tepung dan mengubahnya menjadi glukosa. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu yang pertama lock and key teori atau teori kunci dan gembok, selanjutnya induced fit teori atau teori kecocokan yang tereduksi, di mana lock and key atau teori kunci dan gembok di mana enzim hanya berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Selanjutnya, teori induced fit teori atau teori kecocokan, di mana enzim yang memiliki sisi aktif yang mampu berikatan dengan substrat atau bersifat fleksibel, substrat yang memiliki bagian pengikatan yang sama akan menginduksi sisi aktif enzim sehingga cocok dan akan membentuk seperti substrat. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat, sehingga reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis dapat dibagi dalam dua fase utama, yaitu fase persiapan glukosa yang diubah menjadi dua senyawa 3 karbon, yaitu fase oksidasi adalah senyawa 3 karbon yang diubah menjadi pirufat. Pada fase pertama, yaitu fase persiapan, di mana fase pertama sekali glukosa difosforilasi oleh ATP dan enzim heksokinase membentuk glukosa, 6-fosfat dan ADP. Reaksi berikutnya melibatkan perubahan gula aldosa menjadi gula ketosa. Enzim fosfoglukoisomerase dan menyebabkan perubahan glukosa 6-fosfat yang difosforilasi oleh ATP dan enzim fosfofruktokinase menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat dan ADP. Selanjutnya fruktosa 1,6-difosfat dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliserida 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat denan. Jadi pada fase ini dihasilkan 2 gliserida 3 fosfat, dan pada fase ini tidak dihasilkan energi tetapi membutuhkan energi 2 ATP. Dua fase oksidasi adalah senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat, di mana 2 senyawa gliserida 3 fosfat diubah menjadi 1,3 di fosfogliserat. Reaksi ini melibatkan penambahan fosfat anorganik pada karbon pertama dan reduksi NAD menjadi NADH2 yang dibantu oleh enzim fosfogliseridida dehidrogenase dengan adanya ADP dan enzim fosfoligliserat. Kinase asam 1,3-fosfoligliserat diubah menjadi asam 3-fosfoligliserat dan ATP dibentuk.